lupa record, jadi lupa ada dokumentasi. Oke, ini sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai ada beberapa hal seperti central limit theorem, correlation and trends, and regression analysis. Cuman regression analysis belum saya buat, baru 2. Sebelum kita lanjutkan, kita masuk ke pembahasan untuk soal-soal atau tugas yang saya berikan minggu lalu. Ya, monggo langsung saja. Tadi sudah Andreas sudah selesaikan nomor 1, nomor 3, monggo. Ya, present. Ya, present. Silakan di present. Nah, ditunjukkan. Alfandi ya? Ya. Udah kelihatan nggak, Pak? Belum. Lagi loading. Alfandi, oke. Udah kelihatan, Pak? Oke, sudah. Oke. Nama saya Alfandi Muhammad Farhan, NIM 03191013. Jadi saya akan menjelaskan untuk yang nomor 3 ya. Jadi soalnya itu adalah diameter ball bearing yang diproduksi sebuah pabrik memiliki mean atau rata-rata 3 cm dengan standar deviasinya 0,005 cm. Pembeli hanya mau menerima jika ball bearingnya memiliki diameter 3 kurang lebih 0,01 cm. Pertanyaannya, yang pertama, berapa persen dari produksi pabrik tersebut yang tidak bisa diterima pembeli? Kedua, jika dalam sebulan pabrik memproduksi 10.000 ball bearing, berapa banyak yang harus dibuang tiap bulan karena ditolak pembeli? Jadi, untuk mengujikan soal seperti ini, yang pertama, dibuat dulu, diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Yang pertama, yang diketahui itu adalah mean, atau kalau simbolnya adalah mu, meannya di sini adalah 3 cm, kemudian standar deviasinya adalah 0,05 cm. Di sini diameternya kita misalkan X, jadi X-nya adalah 3,0 kurang lebih 0,01 cm. Ditanya presentasi ball bearing yang tidak bisa diterima. Yang B, jumlah ball bearing yang ditolak dari 10.000 ball bearing yang dibuat. Untuk yang pertama, yang A, jadi pertama kita buat dulu batasan atas dan batasan bawahnya, atau batasan kanan dan batasan kiri dari kurvanya. Di sini untuk batasan yang pertama saya misalkan X1, di mana dari batasan 3,0 itu ditambah dengan 0,01 sehingga menghasilkan 3,01 cm. Untuk batasan yang kedua saya misalkan X2, di mana 3,0 dikurang 0,01 sama dengan 2,99 cm. Terus kita buat kurvanya seperti yang ada di pojok bawah ini. Itu yang di bagian kiri itu kita ambil dulu dari nilai Z-nya. Jadi nilai X-nya yang X1 dan X2 tadi itu kita ubah ke nilai Z. Jadinya ada 2 nilai Z. Z yang pertama itu rumusnya X1 dikurang mean dibagi sama standar deviasi. Hasilnya adalah 2. Untuk yang Z2 memiliki hasil negatif 2. Nah, karena biasanya yang di kanan itu adalah yang positif, jadi kita taruh yang Z1-nya di kanan dan yang Z2-nya itu di kiri. Kemudian setelah mendapatkan nilai Z-nya, kita cari luasan di bawah kurvanya. Karena di sini ada satu kurva, ada 2 luasan, yang kanan dan kiri. Jadi untuk menghitungnya bisa mengambil salah satu untuk itu. Tapi di sini saya tulisnya 2 ya. Jadi untuk yang Z1, yang Z1-nya sama dengan 2, itu luasnya kalau dilihat dari tabel Z itu adalah Z2 0 berarti 0,4772. Ini juga berlaku untuk yang satunya yang kiri, yaitu Z2 sama dengan min 2. Itu luasan dari tabel Z-nya juga 0,4772. Jadi luasan total untuk luasan di bawah kurvanya itu adalah 0,9544. Jadi peluang yang diterimanya itu adalah 0,9544. Karena yang ditanyakan adalah peluang yang ditolak, maka untuk mencari peluang yang ditolak itu 1 dikurang dari peluang yang diterima. Jadinya 1 dikurang 0,9544 menghasilkan 0,0456. Karena yang ditanyakan adalah dalam bentuk persentase, jadi kita kalikan 100%. Sehingga mendapatkan 4,56%. Nah, untuk yang kedua, karena kita sudah mengetahui peluang yang ditolak itu berapa,
yaitu 4,56%. Yang ditanyakan adalah pabrik itu kalau dia memproduksi 10.000 ball bearing, berapa banyak yang akan dibuang setiap bulannya? Dari 4,56% itu, dari 4,56% itu kita kalikan 10.000 sehingga menghasilkan 456 buah yang akan ditolak tiap bulannya. Itu dari saya, Pak. Oke, untuk yang pengambilan data dari tabel sudah betul? Kan 2 ya? Iya, Pak. 2, Z1-nya 2, habis 472 diambil dari yang 0. Untuk mengurangi 1 minus 0. Dua Z1, 2 Z2. Itu untuk nilai 0,472 itu emang dari yang 0 ya, dari 0, 0,0 berapa itu diambilnya 0,4772, bukan dari yang 1 ya, 1, 2,0 ya. Enggak, Pak, ya. Diambilnya jadi dari yang 0,4772. Bukan 0,4778 ya? Bukan, Pak. Saya dapat tabelnya yang begini sih, Pak. Ya, Langsung ambil dari internet kan? Iya, Pak. Ada cari tabel Z PDF dapatnya ini. Beda-beda sih soalnya. Nggak saya kok beda. Tabel Z beda-beda, Pak. Oke. Ya udah, yang penting dia tidak melampaui dari 1 koma. Jangan dimakan ya Allah. Yang penting dia tidak melampaui dari 1 koma. Kalau 1 koma, nah itu baru jadi pertanyaan itu. Iya. Ambil dari mana tabelnya? 4,5. Tapi nggak apa-apa lah, beda. Persis sama. Oke, ada lagi? Dari 29 peserta, ada lagi yang mau menunjukkan dari, masih ada 3 soal lagi? 3 soal. Kamu ngapain? Ya Allah, ya Allah. Ayo. Ayo, sudah? Kalau sudah, saya lanjut ke materi nih. Ada lagi? Mau tambahan? 2 kali nggak masalah. Andres, Pak, untuk nomor 2, Pak. Andres nomor 2. Andres lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Monggo langsung aja. Udah coret ya? Sudah kelihatan nggak, Pak, circle-nya, Pak? Lagi loading. Lagi loading. Halo? Halo, sudah kelihatan nggak, Pak? Lagi loading. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak? Oke. Ya, lagi loading, Andreas. Ini kayaknya sinyalnya dari saya dan ini apa yang tidak stabil. Oke, sudah terlihat. Monggo dipersilakan. Untuk soal nomor 2, sebuah koin yang seimbang dilempar sebanyak 500 kali. Carilah probabilitas bahwa selisih banyaknya kemunculan tanda gambar dengan 250 kali adalah tidak lebih dari 10 kali, B, tidak lebih dari 30 kali.
yang diketahui. Mu sama dengan nilai tengah sama dengan 500 dibagi 2 sama dengan 250. Itu sama dengan kita ketahui bahwa rumus itu sama dengan akar NPQ sama dengan akar 500 dikali setengah sama dengan 11,18. Untuk yang A tidak lebih dari 10 kali. Maka dalam soal A diminta untuk mencari probabilitas bahwa banyaknya kemungkinan tanda gambar antara 240 dan 260 karena tidak lebih dari 10 dari 250. Atau kita bisa menganggap data sebagai data kontinu, kemunculan tanda gambar tersebut antara kita ambil tepi bawahnya dan tepi atas, yaitu 239,5 dan 260,5. Oleh karena itu kita dapat D1, kita masukin ke rumus, yaitu X dikurang mu per to sama dengan 239,5 dikurang 250 per 11,18 didapat hasil minus 0,94. Untuk D2 260,5 dikurang 250 per 11,18 didapat hasil 0,94. Maka diperoleh probabilitas yang dinyatakan luas area di bawah kurva normal antara Z1 minus 0,94 dan Z2 0,94. Karena ada dua daerah, maka kita dua kali luas area bawah, yaitu Z0 dan Z sama dengan 0,94. Sama dengan 2 dikali 0,3264. 0,3264 ini didapat dari tabel. Sedangkan 2 ini karena kita memiliki dua area, yaitu area di sebelah kanan yang mengarah 260 dan area yang ke sebelah kiri yaitu 240. Maka didapat peluang sama dengan 0,6528. Untuk pertanyaan yang B, tidak lebih dari 30. Untuk penyelesaian yang B kurang lebih sama seperti yang A, cuman bedanya angka 10 dan 30. Pada bagian B ini diminta untuk mencari probabilitas kemungkinan tanda gambar adalah antara 220 dan 280. Kenapa 220 dan 280? Karena selisih dari 250 adalah 30, yaitu 250 dikurang 30 dan 250 ditambah 30. Maka didapat hasil 220 dan 280. Dengan menganggap data sebagai kontinu data, kemungkinan tanda gambar tersebut antara kita ambil tepi bawahnya itu 219,5 dan 280,5. Oleh karena itu kita dapat Z1, kita masukin ke rumus X dikurang mu per to sama dengan 219,5 dikurang 250 per 11,18. Didapat hasil minus 2,73. Yang Z2 kita masukin ke rumus X dikurang mu per to sama dengan 280,5 dikurang 250 per 11,818. Maka didapat hasil 2,73. Probabilitas yang dinyatakan luas area di bawah kurva normal antara Z1 minus 2,73 dan Z2 sama dengan 2,73. Dua kali luas area di bawah kurva normal antara Z0 dan Z sama dengan 2,73. Sama dengan 2 dikali 0,4968. 0,4968 ini didapat dari tabel Z sama dengan 2,73. 2 ini karena memiliki area di sebelah kanan dan di sebelah kiri, maka didapat hasil 0,99,36. Sekian dari saya. Oke, itu yang B 0,9936. Yang A berapa, Dek? Tadi? Yang A 0,6528, Pak. Oke, jadi semakin besar. Aduh, ya Allah. Area di kanan saya digangguin soalnya. Jadi semakin lebih daripada 10 atau 30. Kalau misalnya 10, ya kecil dia probabilitas. Dan kalau misalnya
lebih dari 30 lebih besar. Kenapa seperti itu? Alasannya? Alasannya hubungan antara, karena kita yang kita pelajari kan Pak, hubungan antara distribusi binomial dan distribusi normal. Semakin bertambah besarnya n dalam praktiknya, maka akan sangat bagus jika n. Bentar Pak, kemarin saya ada catat Pak. Turun sendiri tadi rapatnya di situ. Karena ini Pak, karena kalau jika nilai X semakin besar, maka untuk hasil Z-nya akan semakin besar juga Pak, dan peluangnya juga akan semakin besar Pak. Jadi sesuai dengan rumusnya, kalau X semakin besar, terus habis itu ya apa? Mana sih tadi rumusnya tadi? Iya Pak. Gimana Pak, sudah bisa di Oke, sebentar. Mana ya? Oh, ini dia. Jadi kalau misalnya excess makin besar, apa namanya itu minnya kecil, per standar deviasinya juga kecil, pasti hasilnya Z-nya pasti akan besar. Jadi mu sama, standar deviasinya sama, X-nya dia yang berbeda, pasti yang lebih besar kemungkinannya pasti akan dapat Z-nya lebih mendekati 1. Seperti itu. Nah, ngeceknya gitu aja. Jadi kalau ngecek jawabannya, misalnya saya buat A, B sampai D, misalnya lebih dari 10, lebih dari 15, lebih dari 30, ya. Nanti saya cek aja, makanya dari A sampai B itu akan semakin meningkat, atau saya balik gitu aja. Kalau misalnya angkanya berbeda dari yang sudah saya prediksi, ini ada yang salah hitungannya. Bisa ya, teman-teman yang lain ya. Oke, berikutnya. Tadi siapa namanya? Andreas Pak. Oke. Berikutnya, ini masih soal sederhana ya, sudah pernah didapati di kalkulus ya? Lupa, kalkulus ada nggak? Matematika dasar. Ada lagi? Bisa 2 soal lagi? Jadi yang menjelaskan tadi bonusnya adalah plus 1 ya. Plus 1 itu sama dengan poinnya 5, bisa ditambah di UTS atau UAS. Gitu. Kalau ditambah di tugas kan ya kurang tepat lah. Lebih baik ditambahkan kepada poin yang lebih rendah. Oke, tidak ada. Saya presenting ya. Kita masuk ke perkuliahan ketiga sekarang. Waduh, macet. Aduh, internetnya. Yes. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, nyambung ya. Oke. Kalau tidak nyambung, tolong kabarin ya, Pak. Putus, Pak. Tadi saja putus tiba-tiba. Baik Pak. Oke, saya present. Bentar. Lagi loading. Oke. Sudah belum presentingnya? Sudah belum ya? Oh, muncul. Oke, you're presenting your screen. Mohon tunggu sebentar. Memang oke, udah ya, dapat ya presenting yang kita mulai ya. Oke, aduh.
agak sedikit lemot. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih atas Benar, respon. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai central limit theorem, correlation and trends, regression analysis. Jadi pengukuran teknik itu bagaimana sih kita mengukur standar-standar seperti central limit theory, correlation trends, regression analysis. Jadi dari data-data seperti distribusi normal kita yang kita dapatkan dari pengujian, dari praktikum, kita analisis lebih lanjut. Misalnya dengan sistem yang sama, dengan metode yang sama, kita melakukan pengulangan sampai 40 kali. Nah, dari 40 kali itu kita bisa dapat min-nya gimana, mediannya bagaimana, modusnya bagaimana, menggunakan rumus matematika sederhana. Nah, hal-hal itu yang akan menjadi bahan kalian untuk nanti ketika mendapatkan pengujian tugas akhir yang dilakukan secara berulang. Nah, pengulangannya itu bukan berarti kamu tuh dapat data makin banyak ulang makin valid, tapi makin banyak kamu melakukan pengulangan, data yang dihasilkan dan diproses menjadi data yang baru bisa dibaca, itu yang namanya valid. Nah, valid itu adalah suatu kondisi nilai yang kita dapatkan tepat dan sesuai dengan standar, itu yang namanya valid. Oke. Kalau misalnya ini misalnya your best quote that reflect your approach some of our one small step for man, one giant leaps from mankind. Neil Armstrong ini dari PPT sih. Kita skip aja. Jadi ada kata-kata mutiaranya. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami perlunya suatu penarikan sampel atau sampling serta keuntungan-keuntungan melakukannya. Kalau suara saya putus-putus bilang ya, langsung aja. Terus kemudian menjelaskan pengertian sampel acak pada penarikan sampel untuk suatu populasi terhingga dan populasi tak terhingga. Misalnya kalau suatu populasi terhingga pada suatu pada sebuah RT, misalnya RT 27 terdapat 126 kakak keluarga. Nah, dan dari 126 kakak itu terdapat 25 yang 25 4 satu kakak 4 orang, ada yang 26 itu satu kakak 5 orang dan seterusnya. Itu kan menunjukkan data dari suatu populasi terhingga ya otomatis keseluruhan data kumulatif yang mencapai ribuan atau apapun. Biasanya suara bentuknya kayak suara segala macam ataupun polling. Memahami prinsip-prinsip central limit theorem pada distribusi, penarikan sampel atau sampling distribution, di mana jadi memahami prinsip central limit itu distribusi penarikan sampelnya itu bagaimana yang baik dan benar. Menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membentuk suatu distribusi min, penarikan sampel, menghitung min dan deviasi standar dan distribusi tersebut. Menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membentuk suatu distribusi proporsi, penarikan sampel, menghitung min dan deviasi standar dari distribusi tersebut. Ini sudah tadi ya, di pengembangan lebih lanjutnya. Jadi prinsip sentral ini mana? Mau? Sebentar. Oh, nggak mau ya? Sebentar. Nggak mau dicoret.
Oh, nggak mau dicoret ya? Ya udah, saya lanjutkan aja deh. Masih kedengaran ya teman-teman ya? Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Terus kemudian berikutnya menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk suatu distribusi proporsi, penarikan sampel, menghitung min dan deviasi standar dan distribusi tersebut. Terakhir, menghitung min dan deviasi standar dari distribusi perbedaan atau penjumlahan dari penarikan sampel pada dua populasi yang berbeda. Agendanya apa? Pengertian dan konsep dasar, distribusi sampel rata-rata, distribusi sampel proporsi, distribusi sampel beda dua rata-rata, distribusi sampel beda dua proporsi. Yang pertama adalah pengertian dan konsep dasar. Jadi populasi itu adalah banyaknya pengamatan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok terhadap suatu populasi ataupun daerah. Dua jenis populasi menurut ukurannya yaitu ada terbatas, berhingga, dan tak terbatas. Sifat atau ciri dalam populasi tersebut adalah karakterisasi populasinya seperti apa. Ya kan? Hasil pengukuran karakteristik populasi disebut parameter populasi. Parameter populasinya yang bekerja, yang bagaimana, itu nanti dijadikan parameter-parameter. Sensus adalah cara untuk mengumpulkan data populasi ya, sensus penduduk, cara mengumpulkan penduduk. Kelemahan sensus yang pertama adalah biaya mahal, waktu lama, tenaga yang besar. Kelemahan sensus diatasi dengan teknik sampling atau pengambilan sampel beberapa, jadi dari misalnya 1.000 orang yang diambil datanya cuma 3 atau 4 mewakili dari 1.000 orang tersebut. Karakteristik sampel disebut statistik. Ya kan, karakteristik sampel disebut statistik. Keuntungan teknik sampel adalah biaya yang rendah serta waktu yang pendek tanpa mengurangi keakuratan data tersebut. Seperti itu. Nah, pengertian dan konsep dasar sampling ya. Saya mau coret-coret tapi ternyata nggak bisa. Oh, astagfirullahaladzim. Dari tadi nyoret-nyoret ternyata nggak colok kayaknya. Bentar, kok nggak ada? Nggak ada ya? Sebentar. Oh, ini dia. Ini adalah pengertian dan konsep dasar populasi sampling dan sampel ya, bagaimana. Jadi populasi itu adalah bagian sebelah kiri sini, sedangkan ini samplingnya. Mohon maaf ya. Oh, bentar. Bentar ya, ini tadi tiba-tiba keluar. Teman-teman ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop ya? Iya, Pak. Kalau pakai HP lebih hemat pakai data atau laptop? Lebih hemat sih, Pak, kalau pakai handphone genggam. Oh, iya. Pokoknya cari apa pilihan terbaik aja lah ya, yang intinya masih bisa mendengarkan materi kuliahan. Karena kan sehari bisa lebih dari 1 giga dan kalian ada 30 hari, ada sekitar 26 hari untuk mendengarkan. 26 ya? Enggak sih, 21 hari. 1 bulan tuh mendengarkan mata kuliah 1 hari gitu. Terus habis itu data yang diberikan kan cuma berapa giga, terus itu tidak cukup meskipun dengan jaringan yang bagus sekalipun. Kenapa mau muncul sih? Kendala-kendala yang terjadi selama perkuliahan bagaimana deh? Kendalanya susah di mana selain gangguan internet? Ada yang mau Pak. Kalau kendalanya itu kan kemarin Kalau sudah ada daerah-daerah tertentu Pak biasanya lebih ya? ke
Sinyal saya rusak kayaknya. Kok lama banget sih butuh. Ya, ya. Tidak, Pak. Jelas kok, Pak. Gimana? Selain kendala jaringan internet, kuota, apalagi? Ada yang merasa kesusahan nggak? Misalnya ada dosen yang kan 2019 ya, mengumpulkan tugasnya bagaimana, absensi itu jadi kendala nggak, teman-teman semua? Izin menjawab Pak. Kalau Ya. kalau untuk absen sama tugas nggak begitu masalah sih Pak. Oke, Cuman nggak usah. lebih banyak masalah yang kayak di daerahnya, lebih di daerah-daerah yang memang susah jaringan gitu sih Pak. Iya. Yang paling sering kendala masalah di mana? Daerah ada yang Brau nggak? Brau. Ahmad Ridho Pak. Nah, Izin menjawab, gimana? Pak. Kalau saya Ridho 0307, Pak. Biasanya kalau itu drama distriknya bisa dibilang sekali, Pak. Jadi kadang-kadang itu mengganggu, Pak, kalau lagi kuliah kayak gini, Pak. Ya. Kadang dalam sehari itu minimal 5 jam, Pak, kadang mati lampu. Iya. Ridho di Brau. Jadi untuk kendala, ya Pak, benar di Berau, Pak. Ya susah juga sih, kita kan daerah sering mati lampu ya, dimana kalau di Jawa tuh jarang mati lampu, sekalian mati lampu protesnya sampai ke media. Kalau kita mati lampu ya udah tungguin aja gitu. Iya Pak, benar Pak. Ya susah juga sih memang. Iya, kalau misalnya absen gitu jadi kendala nggak pagi-pagi gitu buat Ridho yang listriknya kadang Kalau saya pribadi tidak Pak, tidak selama ya. ada jaringan, masih ada cas HP, masih bisa absen Pak. Oke. Nanti kalau untuk bagi saya sendiri ya, untuk khusus mata kuliah saya kan cuman pengukuran teknik sama material teknik ya. Enggak ya, 2019 material teknik belum ya? Iya Pak, material teknik. Oh ya, material teknik ya. Nah, itu jadi memang kalau saya tuh ringankan bagian absensi, terus habis itu hanya bertumpu pada kuis sama UAS. Dan saya juga belum nyoba kuis nanti, ini kan pertemuan ketiga ya. Nanti pertemuan kelima kita coba kuis material teknik sama kuisnya pengukuran teknik. Apakah kita menggunakan sistem waktu di mana ada batas pengerjaannya, uploadnya, ataukah kita pakai Google Form? Nah, itu yang saya masih bingung. Memang kalau misalnya Google Form tidak tersinkronisasi dengan kuliah.etika.ac.id, cuman takutnya malah berat gitu loh di teman-teman yang termasuk saya gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, waktunya cuma 2 jam dikasih waktu untuk kuisnya, tiba-tiba mati lampu di tengah-tengah nggak sempat upload, semua upload gagal gitu, kan jadi problem juga. Masa susah juga kalau misalnya ngasih kuis itu dalam satu waktu 24 jam gitu loh. Apa namanya itu, untuk mengetahuinya teman-teman mengerjakan sendiri itu dari mana saya nggak tahu gitu. Kalau diberikan waktu kan ada hal yang mendukung kalau misalnya teman-teman ngerjain sendiri, meskipun dengan bisa Google search atau segala macam, tapi 2 jam itu kan jadi patokan. Tapi kalau 24 jam kan entah itu bisa ngecek punya teman lah segala macam, saya nggak tahu soalnya seperti itu. Ya semoga pandemi cepat selesai lah, pusing terus ngajar online kayak gini. Iya Pak, amin Pak. Iya Pak, amin Pak. Emang kita terpaksa sih ngelakuin ini karena ya kondisi saat ini. Kalau tidak melakukan ini, di masa kalian bayar SPP tapi tidak diajar gitu. Oke ya, saya lanjut lagi, sudah aku buka PPT-nya. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Betul Pak. Oke, saya lanjut ya. Ini adalah populasi dan sampling. Mana
lagi tadi ini. Populasi itu nanti ada standar deviasi, mean, sama ada rho. Di mana populasi itu menunjukkan sebuah angka. Dari angka tersebut kita ambil sampling, misalnya samplingnya tersebut diambil secara acak, random, atau terkhusus. Misalnya dari 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya sampling acak, kita bisa ambil dari 2 atau 3, salah satunya itu. Tapi kalau misalnya samplingnya terukur, kita bisa ambil yang bagian pertama atau bagian yang terakhir. Nah, sampelnya terus kemudian di sini ada theta. Theta sama dengan X rata-rata. X rata-rata jumlahnya berapa? S per mu lagi apa namanya itu? Apa namanya simbolnya ini? Sejenis apa sih namanya? Iya. Rho. Sejenis. Oh ya, rho ya. Oke. Kalau yang ini apa? Saya lupa nih. Kalau yang ini? Oh ya. Sigma. Sigma ya. Sigma. Terus saya sering balik ya, jadi langsung Pak, maaf Pak, Sigma Pak, bukan Rho Pak. Oke. Saya sering balik mu sama apa namanya itu ya, Sigma, mu, dan apa tadi nih? Rho. Gambar 1 hubungan populasi dan sampel seperti ini ya. Diambil sampelnya, nanti dilakukan pengujian dan karakterisasinya seperti apa, karakteristiknya seperti X ini dan X min-nya, terus kemudian S-nya atau rho-nya bagaimana. Nah, misalnya karakterisasi populasi ya, ada ukuran N, parameter statistik, min, rata-rata min, standar deviasi sudah, proporsi, populasi terbatas dan terbatas, sampel besar dan kecil. Nah, terdapat populasi dan sampel yang disebut sebagai kesalahan atau penyimpangan. Sebab kesalahan sampel adalah kesalahan pemilihan sampel, kesalahan hitung, dan lain-lain. Nah, sampel yang representatif memiliki ciri ukuran tertentu yang memakai syarat kesalahan terkecil dan dipilih dengan prosedur yang benar berdasarkan teknik sampel tertentu. Nah, teknik sampel acak sederhana ya. Yang pertama itu setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama terambil. Dua, setiap ukuran sampel N mempunyai kesempatan yang sama untuk terambil. Populasi bersifat uniform, tidak berbentuk atau seragam, tidak apa namanya itu tidak acak, itu makanya disebut seragam. Sesuai untuk populasi yang kecil, menggunakan tabel bilangan acak. Untuk teknik sampel acak sistematik mengambil setiap unsur ke K dalam populasi. Pengertian dan konsep dasar berikutnya adalah teknik sampel acak stratifikasi. Yang pertama adalah membagi populasi atas beberapa kelompok strata sehingga setiap kelompok menjadi uniform. Alokasi sebanding yaitu mengambil sampel pada masing-masing kelompok populasi yang sebanding dengan ukuran populasinya. Lalu kemudian ada teknik sampel acak klaster, mengambil beberapa klaster, sebagian atau seluruh unit dalam klaster sebagai sampel diambil secara acak. Pengambilan sampel dengan pengambilan, maka ukuran populasi adalah tetap sesuai dengan ukuran populasi terbatas. Pengambilan sampel dengan tanpa pengambilan, maka ukuran populasi akan berkurang sesuai dengan populasi tak terbatas. Distribusi sampelnya adalah statistik sampel yang diperoleh bersifat acak, variabel acak yang mengikuti suatu distribusi tertentu. Misalnya seperti ini, pengertian dari konsep dasarnya adalah terdapat populasi, misalnya ini adalah jenis 13, terus ini adalah jenis 1, ini adalah sampel yang 2, 3, 4, ini kan bervariasi dia. Nah, ketika dibuat tabel sampel 1, 2, 3 sampai dengan 13 di sini sudah dapatkan minnya, misalnya minnya yang 1 itu ada 5 ya, ada 5 bagian sini, dirata-ratakan berapa dengan standar deviasinya. Sama yang 2 juga ada 5, tapi kan di karakteristik di sini kan beda-beda tuh, beda sama yang di sini.
dirata-ratakan di min, baru nanti standar deviasinya berapa, minnya ini berapa totalnya, dan sampelnya itu ada berapa. Nah, misalnya gini, bila pada populasi, aduh tidak terlihat ya, maaf. Bila pada populasi terbatas berukuran N dengan rata-rata μx dan standar deviasi sigma x diambil sampel berukuran N secara berulang tanpa pengembalian, maka akan didapat distribusi sampel rata-rata yang memiliki rata-rata μx dan standar deviasi sigma, yaitu rata-rata μx sama dengan μx dan standar deviasi μx sama dengan sigma x sama dengan sigma x besar per akar n dikali akar n besar dikurang n kecil per n kecil dikurang 1 populasi terbatas. Sehingga dihasilkan sigma x per akar n populasi tak terbatas. Rumusnya ya. Ini untuk yang populasi terbatas, yang bawahnya adalah populasi tak terbatas. Pada populasi berukuran n baik terbatas dan tidak terbatas dengan min μx dan standar deviasi sigma x, maka distribusi rata-rata x akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata μx dan standar deviasi sigma x, sehingga variabel acak z diberikan oleh z sama dengan rata-rata x minus μx sama dengan μx per sigma x, di mana sigma x sama dengan sigma x per akar n bila populasi tak terbatas bagaimana itu ya. Ini adalah sampel 2, 3, 6, 8, dan 11 dapat dihitung min populasi, deviasi standar populasinya, min dari distribusi penarikan dan deviasi standar distribusi min penarikan sampel sebagai berikut dengan menggunakan definisi dasar statistik diskrit sebagai berikut. Jadi kita cari dulu mu-nya ya. Cari min-nya dulu. 2368 dapatnya adalah 6,0. Oke. Ya, maaf ya ada tambahan ya. Nah, ini terus kemudian ingat nggak ini untuk rumus apa? Kalau misalnya di sini kan sigma sama dengan akar 2 minus 6 kuadrat plus 3 minus 6 kuadrat 6 dan seterusnya. Ingat nggak ini rumus apa? Saya lupa ini. SMP. Ada yang ingat? Simpangan baku Pak, standar deviasi. Ya, standar deviasi. Nah, kalau misalnya di matematika apa namanya? Persis kayak gini, cuma ini diganti apa gitu. Zaman SMP. S. Saya lupa. S, Pak. Oh iya, S ya. I S minus berapa, S minus berapa gitu ya. Kan lebih kayak gitu. Ini SMP ke SMA ya? Ya, Pak. SMP atau SMA ini? SMA, Pak. SMA ya? Oke, saya lanjut ya. Min X rata-rata sama dengan sigma 14 I1 FI X1 per 14 dan seterusnya. Dapatkan nanti jadi 1 kali 2,5 plus 1 kali 4 plus berapa, nanti dapatnya min X 6. Nilai 1 dari 14 ya. Terus dari hal tersebut nanti kita lanjut ke sigma X akar dari yang tadi sebelumnya X1 minus mu X per 14 I1
1,2,5 minus 6 pangkat 2 4 kurang 1 kali 4 kurang 6 sampai 9,5 kurang 6. Terlihat bahwa mu x sama dengan mu sama dengan 6,0 dengan n sama dengan 2 dan n besar ada 5. Dapat ditunjukkan adalah x ini tadi berapa? 3,29 dikali n-nya. N besarnya itu berapa dia? 5 gimana x sama dengan mu 6 dengan n yang dapat dari tabel. N sama dengan 5 dikurang 2 per 5 kurang 1 akar. Sama dengan 2,0. Ini ada yang dua cara yang berbeda tapi sebenarnya sama saja. Ini sama ini. Kalau lebih mudah tuh pakai yang ini sih, lebih rekomend. Distribusi sampel rata-rata. Nah, distribusi populasi, misalnya grafiknya yang ini. Distribusi X rata-rata jika N sama dengan 10. Dia akan lancip deh. Distribusi X jika N sama dengan 4. Sedikit. Tidak lebih baik, tidak lebih menunjukkan daripada yang X rata-rata jika N sama dengan 10. Distribusi sampel rata-rata pada populasi terdistribusi normal. Nah, terdistribusi populasi ya artinya distribusi rata-rata X jika N sama dengan 30, lebih dari 30. Distribusi rata-rata X jika N kurang dari 30. Kalau ini lebih dari, yang bawahnya yang kedua ini adalah kurang dari. Ilustrasi teorema limit pusat antara limit teorem. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh lagi. 500 cetak logam memiliki berat rata-rata 5,002 Newton dan deviasi standarnya 0,3. Probabilitas bahwa satu sampel acak terdiri dari 100 cetakan yang dipilih akan mempunyai berat total antara 496 sampai dengan 500 Newton. Dapat ditentukan dengan sebagai berikut. Jadi kita pakai apa? Rumusnya ini ya. Mu x sama dengan mu sama dengan 5,2. Jadi nanti pakai rumusnya ini. Thread yang dipakai. Sigma x sama dengan sigma per akar n besar dikurangi n kecil per n besar dikurangi 1. Dapatkan hasilnya adalah 0,027. Jika 100 sampel cetakan memiliki berat total 496, ya. 100 sampel cetakan memiliki berat total 496 sampai 500 Newton, maka min-nya adalah 4,96 sampai 500 Newton. Dengan mengingat kembali konsep-konsep distribusi normal yang telah dibahas, probabilitas min tersebut dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi normal standar di mana skor Z skornya didefinisikan sebagai berikut. Ini ya, rumus yang tadi. Jadi P kurang minus 2,22 dikurang dari ZX kurang dari 0,74. Dalam suatu populasi berukuran N terdapat jenis tertentu dengan proporsi P sama dengan X per N, dan pada populasi tersebut diambil sampel berukuran N yang mengandung jenis tertentu dengan proporsi P sama dengan XN, maka statistik P sama dengan XN itu bisa teracak sehingga mempunyai suatu distribusi yang disebut distribusi sampel. Ini adalah rumusnya. Ini adalah rumusnya rata-rata. Ini adalah rumusnya untuk standar deviasi populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Untuk sampel besar, distribusi sampel proporsi merupakan distribusi normal hingga variabel Z diberikan oleh Z sama dengan P minus P per sigma P. Nah, distribusi sampel proporsi ya.
Ini adalah contoh distribusi sampel proporsi divisi pengendalian mutu pabrik perkakas mesin mencatat bahwa 2% dari mata bor yang diproduksi mengalami cacat. Jika dalam pengiriman satu batch produk terdiri dari 400 mata bor ya. Jika dalam pengiriman satu batch produk terdiri dari 400 mata bor, tentukan probabilitas banyaknya mata bor yang cacat 3% atau lebih. Jadi di mana mu P-nya sama dengan mu sama dengan 0,02 yang diambil dari sini. Nanti dihasilkannya adalah penarikan distribusi proporsional, penarikan sampel. Jadinya nanti mu 1 minus 0,02 per 400. Ini kan bisa ya, per 400 itu berapa, 20 kali 20, terus habis itu 0,02 pangkat minus atau minus 0,02, dapatnya hasilnya 0,007. Faktor koreksi variabel diskrit 1/2n sama dengan 1/800. Kan 2n ya. 2 kali n-nya 400 jadi 200 sama dengan 0,00128 125. Ini gimana sih supaya kelihatan terus ini? Bentar. Di faktor koreksi variabel diskrit sama dengan 1/2n sama dengan 1/800, n-nya ada 400 sama dengan 0,00125. Proporsinya 3% setelah dikoreksi, P sama dengan 0,04 dan 0,00125. Maka probabilitas mata bor yang cacat dengan proporsi lebih dari 3% adalah P lebih dari 0,2875 dan P kurang dari 0,02875. Jadi 1 minus P ini berapa nilainya? 0,275 kurang 0,02 per 0,07. Jadi langsung hilang ya? Oh, enggak. Kan nilainya tadi sini hasilnya adalah 1,25, ZP kurang dari sama dengan 1,25 sama dengan 2 omega 1,25 0,894. Jadinya sama dengan 0,1056. Untuk min mu misal dua populasi ya, populasi 1 dan 2, populasi I sebanyak N1 memiliki min mu 1 dan standar deviasi mu 1. Populasi ini populasi 2 sebanyak N memiliki min pangkat 2 dan standar deviasinya 2. Bisa ditambahkan, bisa teman-teman pelajari, saling bebas bila dari kedua sampel disampel secara asal maka akan didapatkan distribusi sampel beda 2 rata-rata. Satunya adalah standar deviasi 1 sama X. Ya. Mu X1 dikurangi X2 akar sigma 1 kuadrat plus sigma kuadrat per N1 N2. Ini adalah standar deviasi. Terus kemudian sigma ini dibeli lagi. Ini ke sigma 1 per 2, ini lihat sini ya.
S1 dikurang S2 sama dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 plus 2 kuadrat per N2. Populasi tak terbatas dan populasi terbatas. Untuk sampel besar, distribusi sampel beda 2 rata-rata merupakan distribusi normal hingga variabel Z diberikan oleh rumus seperti ini. Oke, baru ini adalah lampu bolam produksi perusahaan A memiliki daya tahan pakai rata-rata 1400 dan seterusnya. Standar deviasi ini sudah tadi ya. Ini distribusi sampel pada beda 2 proporsi. P3 terusnya ini. Ini kalau misalnya distribusi sampel, parameter distribusinya rata-rata, rumusnya bagaimana, statistik distribusinya bagaimana, nanti bisa dilihat di sini. Proporsi rata-rata mu sama dengan mu P sama dengan X per N. Sigma P populasi terbatas dan tidak terbatas, untuk distribusi rata-rata sama proporsi beda. Beda dua rata-rata seperti ini, seperti di atas, populasi terbatas. Beda dua proporsi, standar deviasi dan populasi terbatas diperhitungkan. Oke, itu sampai yang untuk distribution ya. Baru kita lanjut ke trend lines, di mana scatter plot a graph that relate to different set of data by displaying them as order pairs X ini. Trend line scatter plot graph that relate to different set of data by displaying them as order pairs. Contohnya X sama Y. Correlation the relationship trend found in any given data. Trend line adalah line on scatter plot drawn near the points that shows a correlation. Line and scatter plot drawn near the points show correlation. Ini ya, korelasi trend line. Interpolation ya, the X estimating a value between two node value. Extrapolation ada X predicting a value outside of the range of known value. Line of best fit, line that shows the most accurate relationship between two sets of data. Correlation coefficient, a number from -1 to 1 that tells us how closely the equation modules the data. Change in one quantity plus a change in the second quantity. Ini adalah beberapa contoh yang perlu yang bisa dibaca scatter plot ya. Sudah pernah di Excel ya, teman-teman. Bisa teman-teman buat di Excel. Scatter plotnya bagaimana, terus kemudian we must be able to provide domain, range, and order pairs. Ini adalah positive correlation ya, korelasi positif. X sama Y-nya, our data increase from left to right. Ini positif ya, positive correlation. Kalau negative correlation dari kiri bawah ke kanan. Ya, dari kiri bawah deh. Sorry. Ini dari kiri bawah ke atas, ini dari kiri atas ke bawah. Untuk null correlation tidak bisa dibaca ya. Nanti dapetnya bagaimana? Itu kalau misalnya correlation coefficient itu show strength and direction of correlation. Ada strong di mana dia -1, semakin ke 0 itu adalah lemah. Sedangkan dari 1 atau mendekati 1 itu kuat deh. Whenever we are given data information order pairs, we must be able to provide certain detail. Make a scatter plot of the data, provide the type of relationship and the approximate weight of 7 months old panda. Ini adalah contoh berat dari type umur dari suatu panda atau seekor panda. Bulan pertama 2,5, bulan kedua 7,6, dan terus mengalami kenaikannya. To answer the question on the data on the panda task, we must do 3 procedures. Prosedur pertama adalah create a scatter plot, write an equation of the trend of the line, estimate the weight of 7 months old panda.
Jadi ini adalah contohnya, scatter plotnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Tapi dikecilkan jadi 1 sampai 2 sampai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita plotting weight-nya berapa, terus kemudian 2 itu gimana? 1 2,5, 2 7,6, 3 12,5 dan seterusnya. Tidak boleh seperti ini. Positive correlation trend line dan equation trend. Nah, dari sini using persamaan dari 379 point on the positive correlation line, we find sama dengan 37,9 minus 17,1 per 8 dikali 4 dapatnya adalah 20,8. Oke. Seperti positive correlation, we find 37,9, 17,1 per 8 per 4. 8 per 4 dengan 20,8 using one of the 2 points and the point slope from equally A sama dengan A minus A1 sama dengan M kali X1 X minus X1. Seperti itu. Estimate the weight of the 7 months out and using the found equation of trend line is sama dengan 5,2 X minus 3,7 and letting X sama dengan 7 bulan. Di 7 kali 5,2 dikurang 3,7. 32,7. Relatifnya terhadap temperatur bisa di plotting. Nah, ini adalah scatter plotnya bagaimana. Oke. Nanti bisa dibaca sendiri sampai situ nanti untuk korelasinya. Intinya scatter plot itu ada di Excel ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, nanti input datanya di situ baru nanti masukkan. Itu adalah fungsi f(x) sama dengan x plus y-nya berapa nilainya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak connect ya? Sinyalnya putus kan? Halo? Halo Pak. Oke. Halo Pak. Sinyalnya putus ya? Ya, ini Ya, ampun, Pak. korelasi datanya, ini nanti contoh-contoh dari lampu bola produksi perusahaan, Hidayah. Oke. Untuk korelasi dan tren dan central limit teori ya. Untuk regressionnya linearnya belum, karena belum saya dapatkan, tapi sebenarnya sudah ada. Saya cek dulu ya. Untuk regression linearnya itu linear regression analysis atau biasa dibilang linear least square fit analysis.
Oke, ini lebih ke statistik ya kalau regression analysis, tapi nanti tidak saya masukkan. Tapi untuk hari ini ada itu aja, central limit theory, correlation and trends, dan regression analysis. Habis ini ada pertanyaan? Ntar, oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Nanti bisa dibaca di YouTube bagaimana caranya menggunakan metode-metode di atas. Oke. Sama kayak tadi ini quotient, album downloaded millions. Jadi kayak misalnya korelasi ada positif sama negatif ya. Kalau misalnya ini arah ke bawah, sumbu minus X, terus kemudian ini adalah positif naik ke atas, di mana dia Y positif, X positif, ini Y-nya negatif, X positif. Jadi dia negatif korelasi, turun. Tapi dia menunjukkan yang namanya relation ya, garis-garis scatter plotnya itu muncul dia kalau misalnya dimasukkan. Sudah ada yang pernah pakai scatter plot? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Itu ada di Excel ya. Misalnya saya ini kelihatan ya nilai-nilai misalnya gini. Oh, enggak ada nilai. Kelihatan, Pak. Misalnya kita masukkan ini 5 berapa ya? Macam aja deh. 60 terus 50 40 terus kemudian kita ginikan. Nah, bisa seperti ini. Kita bisa dapat scatter plotnya. Nah, itu. Aduh, lemot juga ini. Tapi bukan yang itu mana ya? Nah, bisa seperti ini. Nah, terus kemudian dari sini kita klik yang ini, quick layout. Dapat fungsi fx-nya bagaimana. Nah, ini dia. Jadi nanti dapat, ini kelihatan ya teman-teman? Bisa nggak ngeliat? Ada, ini misalnya sambil acak ya, seharusnya nggak sebagus ini sih, maksudnya bisa lebih anu lagi. Lebih acak lagi baru random, baru nanti scatter plot kelihatan. Jadi dia sama dengan minus 10x plus 70r pangkat 2 ini adalah 1. Oke, fungsi fx-nya ya. Jadi kita bisa menentukan fungsi dari suatu apa namanya plotting yang kita sudah buat, terus kemudian kita pengen tahu standar deviasinya atau fungsi yang berlaku pada rumus tersebut seperti apa. Dari sini pilihannya banyak. Seperti itu. Kebetulan ini apa namanya tidak terlalu acak, harusnya lebih acak gitu. Saya lupa nyari yang acak banget tuh di mana itu. Oke. Ini kan sama nih, 70, 80, terus 30, malah naik terus, turun terus kan. Kalau misalnya kita buat acak, ini coba 5. Apa jadinya kalau misalnya kita gini? Terus kita klik scatter,
baru kita pilih. Nah, ini dia. Kan nanti bisa ketahuan minus 10, X-nya gimana, bagaimana dengan Y-nya. Ini ya, regresi linear. Jadi sama dengan 10, minus 10,526 karena dia melewati sumbu X ya, sumbu Y, melewati sumbu Y positif, jadi negatif dia plus 96,0. Jadi ini data ini termasuk dari kategori mana tadi? Negative correlation. Seperti itu. Kalau ini no correlation, ini tidak atur gitu. Jadi dari data ini kenaikan pada itu ada positive correlation efektif berapa nanti ditentukan di situ. Ini sama dengan berapa, ini sama dengan 5,5 dan seterusnya. Ini adalah hitungan rate and equation. Ya, jadi untuk yang relasi kolom itu scatter plot sudah bisa buatnya correlation coefficient. Itu dilihat suatu tren itu bisa dilihat dari nilai yang didapatkannya. Kalau gini kan trennya naik, kalau misalnya tren turun negatif dan ini tidak dikorelasi. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat hasil pengujian tarik tuh yang bermacam-macam tuh, ada yang segini naik terus kemudian turun, ada yang naik lagi turun kemudian ada naik lagi, itu tidak ada ininya apa? Tidak ada korelasinya, tidak ada trennya, tidak ada tren yang terbentuk dari hasil pengujian dari banyaknya hasil pengujian yang kamu lakukan. Kalau misalnya Anda ini kan bakal naik terus berat badannya kan, jadi otomatis dia memiliki tren itu positif, dia naik ke atas. Tapi kalau misalnya tren kalian negatif ya nggak apa-apa, tren kalian negatif turun, semakin bertambahnya misalnya gini ya, ada penelitian ya. Tahu komposit ya teman-teman? Tahu? Komposit bahan kah, Pak? Ya, komposit kayak misalnya kalian punya kayak biskuit lah, kayak biskuit komposit bahan. Misalnya kalian nambahin fillernya itu 4, terus kemudian itu sampel 1 nambahin fillernya 4, sampel 2 nambahin fillernya 5, sampel 3 nambahin fillernya 6, terus naik. Nah, nanti dilihat apakah semakin seiring yang bertambah jumlah filler akan meningkatkan kekuatan. Kalau misalnya dia naik, dia otomatis dia punya tren naik, dia cenderung naik dari penambahan filler yang dilakukan. Terhadap sifat mekanik ya. Tapi kalau misalnya dia turun, ya artinya nih penambahan jumlah mekanik akan menurunkan sifat mekaniknya seperti ini. Tapi kalau yang bermasalah adalah yang seperti ini nih. Correlation. Our data does not have any pattern. Ya nggak ada arahnya, maksudnya tidak jelas hasil pengujian yang kita buat tiba naik turun atau kemungkinan seperti ini. Ini yang sering ditemukan oleh suatu pengujian ya. Misalnya dapat kekuatan mekanik dari suatu material, ini sampel 1 ini kan. Sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5. Nah, sampel 1 nilai kekuatan materialnya ini penambahan filler misalnya 3, penambahan filler 3, kekuatan materialnya itu 12. Ini penambahan fillernya 4, kekuatan materialnya misalnya 15, naik ya. Penambahan filler 5, kekuatan materialnya misalnya menurun 7, turun tiba-tiba. Penambahan fillernya ini 6, kekuatan materialnya ini 14. Terus kemudian penambahan filler 7, kekuatan materialnya malah 4. Nah, yang kayak gini-gini kan, yang 12, 16, 7, 14 ini kan merusak susunan tren, ya kan? Ini merusak susunan tren, ini merusak susunan tren, ini juga. Nah, gimana? Harusnya kan penambahan filler akan meningkatkan kekuatan. Fillernya memang lebih kuat daripada matriksnya. Jadi harusnya gimana caranya kalau misalnya data seperti ini, otomatis yang ini ini
43 ini harus diuji ulang. Seperti itu untuk dapat data yang valid. Tapi kalau teman-teman tidak bisa mengulang tetap sama, nah ini hal yang berbeda ini. Saya perlunya namanya pengujian berulang-ulang. Itu ya yang sering didapati oleh senior kalian. Jika sudah menampilkan ada 3 variasi, ternyata dari masing-masing variasi penambahannya yang selalu meningkat itu, hasil kekuatan tariknya tidak sinkron. Jadi ya harusnya dia naik, dia malah naik, turun, terus kemudian naik lagi tinggi. Nah, yang turun ini tidak diulangnya. Itu yang menyebabkan rata-rata TA yang seperti itu kita tulisnya B atau kasih nilai paling rendah B lah. Itu yang dari senior-senior kalian. Dan rata-rata memang tidak diubahnya dengan alasan apalah segala macam. Jadi teman-teman diharapkan nanti yang 2019 ketika memiliki data pengujian tarik itu jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya ada data yang ini kok rendah sendiri datanya nih, itu harus diulang langsung agar dia menunjukkan tren yang jelas. Tren itu suatu pengujian itu 2 pilihannya deh. Ada 3. Ada yang optimalisasi, artinya ada tengah-tengah itu memuncak. Ada yang positif tadi, trennya positif. Ada juga yang negatif. 3 itu aja. Lebih daripada itu salah. Misalnya naik, turun, habis itu naik lagi, Pak. Nah, ini ada yang salah nih. Dari salah dari pengujiannya atau preparasinya. Dan beberapa orang kalau misalnya sudah sampai situ dan udah mepet sidang, tidak dilakukan pengulangan. Ini adalah habit yang buruk buat adik-adiknya nanti kalau misalnya masih bertahan sifat seperti itu. Diharapkan 2019 tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ketemu data yang error atau kenapa tiba-tiba turun, jangan menjadikan alat sebagai alasannya. Alatnya rusak Pak, ini tidak valid. Lebih baik ulang materialnya, cari pengujian yang lain. Cari tempat pengujian yang lain. Seperti itu. Oke. Untuk tugasnya nanti untuk materi yang ini tidak ada ya. Tidak ada tugas, tolong pelajari aja ini rumus-rumusnya. Bagaimana contohnya membuat regresi linear, terus kemudian correlation, no correlation. Oke, untuk distribusi sampelnya sama ya seperti yang sebelumnya. Tidak terlalu susah untuk membuatnya. Rata-rata bagaimana, standar deviasi, rumusnya apa, proporsi bagaimana, terus beda 2 rata-rata bagaimana, beda 2 proporsi bagaimana. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau dari saya cukup, Pak. Oke. Minggu depan, bentar saya baca ini dulu. Materi minggu depan, itu pertemuan keempat ya. Kita akan mempelajari namanya outliers, terus kemudian expert uncertainty analysis, experimental design, sama Taguchi orthogonal. Jadi kita pakai RSS experiment design, full fraction dan factorial test. Terus di situ kita bisa menggunakan outlier Thomson pakai MATLAB, tapi tidak perlu sampai pakai MATLAB ya. Kita coba aja nanti di 3 materi tersebut. Sebentar ya. Oke, contoh soalnya ada tapi tidak bisa saya tulis sekarang kayaknya.
Oke, nanti aja deh. Kalau untuk yang CLT ya, Central Limit Theorem, itu ada contoh soalnya, cuman saya belum bisa ngasih karena belum saya masukkan. Jadi di situ ada sebuah temperatur kolam es ya, di mana ada termometer dengan nilainya dia menunjukkan 0 derajat Celcius. Bila temperatur rata-rata ice bed itu atau kolam es itu adalah minus 0,0125 dan standar deviasinya saat pembacaan adalah 0,0341 dan asumsikanlah precision error-nya itu secara acak, hitunglah tulislah T dalam standar engineering, T sama dengan minus 0,0124 kurang lebih berapa derajat Celcius. Terus habis itu hitunglah bias error atau systematic error-nya. Itu soal-soal untuk yang materi sekarang. Hitunglah probabilitas dari pembacaan random lebih daripada 0 derajat Celcius. Tadi kan dibilang rata-ratanya minus 0,0125 dan temperatur sebenarnya adalah 0 derajat Celcius. Hitunglah kalau misalnya dia lebih dari 0 derajat Celcius itu berapa kali kemungkinannya yang terjadi kalau lebih dari 0 derajat Celcius. Bisa lah pakai rumus yang tadi, rumus standar deviasi. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Waduh, sudah keluar. Matiin dulu recordnya, record.